Bocoran hasil rapat perdana Erick Thohir bersama Sinteyong. Tahap naturalisasi 3 pemain Timnas U20 tunggu restu DPR. Drama tak penting Timnas Guatemala U20 sengaja ulur waktu. Kecewa Guatemala bermain kotor demi kemenangan. Iver Jenner tebar pesona jelang Piala Dunia U20. Menpora Zainuddin Amali menyampaikan tahap naturalisasi 3 pemain Timnas U20 yakni Iver Jenner, Justin Hubner dan juga Rafael Struijk sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan kini sedang menunggu restu dari DPR RI. Persoalannya adalah DPR sedang berada dalam masa reses. Periode reses DPR berlangsung sejak 17 Februari dan baru selesai pada 13 Maret mendatang. Presiden sudah menandatangani tapi harus menunggu DPR. Jadi harus diparipurnakan setelah reses, kata Amali Selasa 21 Februari. Sementara itu proses naturalisasi yang belum selesai membuat 3 calon pemain naturalisasi itu dipastikan tidak bisa tampil di Piala Asia U20 2023 karena turnamen junior yang akan dilaksanakan di Uzbekistan itu akan bergulir mulai 1 Maret 2023. Meskipun menang 1-0 dari Indonesia, permainan tak sportif Guatemala kerap dilakukan. Usai satu pemainnya Julio Garcia dikencar kartu merah, skuad asuhan Rafael Loredo tersebut membuat kesal. 3 drama tak penting yang dilakukan pemain dianggap untuk mengulur waktu agar Indonesia tak konsentrasi melakukan serangan balik. Pertama, aksi Julio Garcia yang enggan keluar lapangan setelah dikencar kartu merah. Zaki Ashraf mendekati Julio untuk memintanya segera keluar, namun pemain Guatemala ini justru berakting terjatuh, seolah-olah didorong oleh Zaki Ashraf. Kedua adalah diving yang dilakukan oleh Andy Julian. Ia menuding hoki Carreke memukul dadanya. Padahal terlihat pada tayangan ulang hoki Carreke hanya menyenggol dadanya saat mencari posisi. Kemudian yang ketiga merupakan aksi tak masuk akal kiper Guatemala U20, yakni Jorge Alfaro. Sungguh drama, kiper ini sengaja bergelayutan di mistar gawang. Padahal bola sudah jauh keluar dari lapangan. Jorge seakan terjatuh usai bergelayutan dan juga berpura-pura kesakitan karena tangannya terbentur. Bahkan pemain ini mendapatkan perawatan yang seharusnya tak perlu dilakukan. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sinteyong mengaku kecewa dengan gaya permainan Guatemala U20. Pelatih asal Korea Selatan itu menyayangkan permainan Guatemala yang kotor demi meraih kemenangan. Saya tidak masalah akan hal itu, apakah mereka mengulur waktu atau tidak. Tetapi Timnas Fiji U20 dan juga Guatemala U20 memang kotor. Mereka mengejar kemenangan di turnamen ini, kata Sinteyong usai pertandingan. Di samping itu, meskipun kalah, Sinteyong menilai ada kemajuan yang dialami oleh hoki Carreke dan kawan-kawan. Kabar baiknya, Sinteyong menilai permainan anak asuhnya kian membaik. Calon pemain naturalisasi Timnas U20 Indonesia Iver Jenner perlahan mulai mendapatkan kepercayaan tampil bersama Utrecht U21 dan kali ini melawan Heracles Almelo. Dilansir laman Transfermarkt, Iver Jenner tampil 7 menit. Sayangnya Utrecht harus menelan kekalahan telak 1-6. Pada unggahan postingan teranyar Iver Jenner, tampak dirinya sedang berebut bola dengan pemain Heracles. Sontak postingan tersebut dibanjiri komentar dari para rekannya, seperti Justin Hubner dan juga Rafael Struijk yang memberikan semangat berapi. Seperti diketahui, Iver Jenner juga diproyeksikan pelatih Timnas U20 untuk tampil di ajang Piala Dunia U20. Para netizen Indonesia juga tak sabar untuk menantikan kiprah gelandang Utrecht tersebut bergabung dengan skuad Garuda Nusantara yang terpaksa harus menelan 2 kekalahan di ajang turnamen mini sebagai persiapan di ajang Piala Asia. Bek Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mendapatkan pujian dari media Vietnam Soha.vn. Mereka menyebut kalau ex-pemain PSM Makassar tersebut sebagai bek sayap terbaik di ASEAN. Mereka menyebut Asnawi Mangkualam sebagai salah satu bek sayap terbaik di Asia Tenggara dan juga berpotensi bermain di K-League 1. Di antara yang sudah mengukuhkan namanya pada divisi sepak bola Korea Selatan adalah Asnawi Mangkualam, tulis Soha.vn. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sinteyong mengungkapkan alasan mengganti Hugo Samir dan juga Ronaldo Kuateh lebih cepat dalam pertandingan melawan Guatemala. Hugo Samir dan juga Ronaldo Kuateh hanya diberikan waktu bermain hingga menit ke-74. Untuk Ronaldo diganti karena kondisinya kurang baik. Untuk Hugo Samir belum beradaptasi dengan tim akhirnya diganti, ucap Sinteyong dalam konferensi pers usai pertandingan. Di samping itu, meskipun sudah mengganti Ronaldo dan juga Hugo Samir, serangan Timnas Indonesia U20 tak banyak perubahan. Indonesia tetap sulit membobol gawang Guatemala, meskipun lawan sudah bermain dengan 10 pemain. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia U20 Sinteyong mengomentari kekalahan timnya dari Guatemala. Pertandingan ini sangat disayangkan.
karena ada kesalahan dari diri sendiri dan kami tidak bisa membuat gol. Performa wasit juga tidak mendukung, sehingga sangat mengecewakan, ucap Sinteyong. Ya, laga Indonesia versus Guatemala berjalan ketat sejak menit awal. Sejumlah pemain Guatemala termasuk Kapten Matheus Anderson bermain licik dengan membuat pelanggaran, namun wasit Torik tidak jeli melihat insiden tersebut. Usai laga kontra Guatemala U20, Sinteyong bikin pengakuan kepada pers. Dia menyebut bahwa fisik dan mental pemain timnas Indonesia U20 memang masih belum siap jelang Piala Asia U20 2023. Sementara itu dalam rangka persiapan Piala Dunia U20 2023, Sinteyong menjanjikan timnas Indonesia U20 untuk ditempa dalam latihan intensitas tinggi. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kualitas fisik dan juga mental para pemain. Sebelum Piala Dunia dimulai, saya akan memberikan latihan intensitas tinggi agar fisik dan juga mental pemain meningkat, ucap Sinteyong. Pelatih timnas Indonesia U20 Sinteyong memastikan Marcelino Ferdinand tidak akan tampil di Piala Asia U20 2023. Sinteyong menyampaikan, Marcelino akan fokus bermain untuk KMS Codenso di laga Belgia hingga 8 April. Setelah itu, Marcelino akan dilepas sehari setelahnya hingga Piala Dunia U20 2023 selesai bergulir. Marcelino tidak akan ikut di Uzbekistan. Marcelino baru selesai bertanding dengan Denzo tanggal 8 April dan baru akan gabung timnas tanggal 9 April sampai selesai Piala Dunia, kata Sinteyong. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengungkapkan hasil rapat perdana Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Amali mengatakan kelanjutan rencana pembangunan pusat latihan atau training camp menjadi fokus pembicaraan dalam agenda tersebut. Kemudian selain membicarakan lokasi training camp, Amali mengatakan Erick Thohir dan juga Sinteyong berdiskusi soal persiapan Piala Dunia U20 2023. Namun Amali tidak menjabarkan lebih rinci isi pembicaraan Erick Thohir dan juga Sinteyong tentang pesta sepak bola junior sejagat itu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung bekerja meski baru terpilih pada Kamis 16 Februari 2023. Terbaru mantan bos Inter Milan itu akan memberantas match fixing. Match fixing dalam sepak bola Indonesia memang masih sering terjadi. Terakhir ketika Liga 2 dan juga Liga 3 dihentikan oleh PSSI dan juga Liga 1 tetap berlanjut tanpa degradasi. Banyak pihak yang mengatakan hal tersebut menjadi indikasi adanya match fixing. Setelah itu Erick Thohir tidak berhenti. Janjinya untuk melanjutkan Liga 2 dan juga Liga 3 juga akan diwujudkan. Dia merencanakan pada akhir Februari akan diadakan sarasehan sepak bola yang akan dihadiri oleh semua elemen dalam sepak bola Indonesia. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.